Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi superskalar. Yang pertama, ini kita bahas tentang definisi superskalar. Ya, superskalar merupakan adalah sebuah istilah untuk prosesor yang mampu mengeksekusi dua operasi skalar atau lebih dalam bentuk paralel dan menggunakan sebuah metode yang disebut dengan pipelining. Contohnya ya, ini kita bisa lihat interaksi umumnya ada aritmatika, membuat dan menyimpan, dan cabang besar dapat dieksekusi secara independen loh ini, dan dapat diterapkan pada instruksi RSC dan CISC. Ini berikutnya ada alasan desain superskalar. Superskalar mampu menjalankan instruksi level parallelism dengan satu prosesor. Superskalar juga dapat diaplikasikan terhadap RISC dan CISC. Akan tapi umumnya terdapat pada RISC ya. Tersedianya sumber untuk eksekusi paralel dari beberapa instruksi juga salah satu alasan desain superskalar. Kemudian ada sebagian besar operasi yang menggunakan besaran atau nilai skalar. Operasi ini memungkinkan peningkatan kinerja sistem hingga level tertentu. Ini bisa kita lihat contoh dari organisasi umum superskalar ya. Ini dari integer register filenya ya. Bisa dilihat dari memorinya juga. Kemudian selanjutnya ada contoh instruksi superskalar. Ini sebenarnya untuk menambahkan inti register R1 dan R2 dan menaruh banyaknya dalam register R3. Inti dari register R1 dan R2 mula-mula hendak ditransfer ke unit aritmatika dan logika. Setelah operasi penambahan diterapkan, hasil penjumlahan tersebut hendak ditransfer ke R3. Prosesor mampu membaca instruksi selanjutnya dari memori, sementara operasi penambahan diterapkan. Yang belakangan sekali bila instruksi tersebut juga menggunakan ALU. Operannya mampu ditransfer ke input ALU pada kala yang sama dengan hasil instruksi add ditransfer ke register R3. Ini ada cara kerja superskalar ya. Superskalar dapat mengeksekusi instruksi 1 dan instruksi 2 secara paralel dengan syaratnya ada sekitar 4 syarat. Kedua, instruksi yang sederhana, instruksi 1 tidak melakukan proses jam. Tujuan dari instruksi 1 bukan sumber dari instruksi 2. Tujuan dari dari instruksi 1 bukan tujuan dari instruksi 2. Jika kondisi di atas tidak dapat dipenuhi, instruksi 1 melakukan proses U-pipe. Dan yang jika instruksi 2 dijalankan di cycle berikutnya loh. Rafifa Ilandari akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu implementasi superskalar. Yang pertama yaitu proses fetch dari beberapa instruksi secara bersamaan. Yang kedua, logika untuk menentukan ketergantungan sebenarnya yang meliputi nilai register. Yang ketiga, mekanisme untuk mengkomunikasikan nilai tersebut. Yang keempat, mekanisme untuk menginisialisasi instruksi paralel. Yang kelima, tersedianya sumber untuk eksekusi paralel dari beberapa instruksi. Yang terakhir yaitu mekanisme processing instruksi dengan urutan yang sesuai. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan superskalar. Di bawah ini merupakan jenis-jenis CPU yang menerapkan arsitektur superskalar. Di antaranya, yang pertama yaitu 486, Pentium, Pentium Pro, keluarga Intel Pentium, Intel Itanium, Intel Xeon, Intel Pentium 4, Intel Pentium M, Intel Core dan Intel Corporation, keluarga AMD K5, AMD K6, AMD Athlon 64, dan AMD Opteron. Selanjutnya yaitu keterbatasan superskalar. Superskalar ini kemampuannya dibatasi oleh yang pertama yaitu true data dependency, yang kedua procedural dependency, yang ketiga resource conflicts, yang keempat output dependency, dan kelima anti dependency. Kelima hal ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang pertama yaitu true data dependency. Jika tidak ada ketergantungan, dua instruksi dapat diambil dan dieksekusi secara paralel. Jika ada ketergantungan, semua instruksi atau instruksi kedua harus ditunda
sampai semua nilai input telah diproduksi atau instruksi pertama. Contohnya instruksi ini yaitu add R1 dengan R2, di mana R1 sama dengan R1 plus R2, kemudian move R3 dengan R1, di mana R3 sama dengan R1. Selanjutnya yaitu procedural dependency. Procedural dependency ini memiliki ketergantungan prosedural pada cabang dan tidak dapat dilaksanakan sampai cabang dieksekusi. Untuk konsekuensinya yaitu kehilangan kesempatan dalam jumlah yang lebih besar pada setiap delay-nya. Ya, selanjutnya yaitu mengenai resource conflicts, yaitu kompetisi dari dua atau lebih instruksi untuk memperoleh sumber daya yang sama pada saat yang bersamaan. Sumber daya yang dimaksud ini bisa contohnya adalah memori, cache, bus, register file, port, dan unit-unit fungsional lainnya. Lalu contohnya itu seperti misalkan ada dua instruksi aritmetik. Nah, hal ini dapat diatasi dengan melakukan duplikasi sumber daya. Jadi solusinya dua unit aritmetik ini, unit fungsionalnya ini dipipeline-kan. Lalu berikutnya ada effect of independencies. Jadi ini adalah dependensi di superscalar machine derajat 2. Dengan tanpa dependensi, dua instruksi ini bisa diambil dan dieksekusi secara paralel. Namun jika ada dependensi antara instruksi pertama dengan instruksi kedua, maka instruksi kedua ini akan di-delay selama clock cycle yang dibutuhkan untuk menghilangkan dependensi tersebut. Design issues. Tingkat instruksi level parallelism ini ditentukan oleh frekuensi true data dependency dan dependensi prosedural yang terdapat dalam code. Ini terjadi jika instruksi bersifat independen, tidak saling berhubungan, sehingga dapat dieksekusi secara paralel dengan cara overlap atau pertemuan ini. Lalu contohnya itu seperti misalkan ini, ada yang di bagian kiri ada operasi load R2 ke dalam R1, input R3 ke add 1 ke dalam R3, add R2 ke dalam R4, dan kanan seperti ini. Tiga instruksi sebelah kiri ini independen, karena antara instruksi satu dengan yang lainnya tidak saling berhubungan dan tidak saling bergantung. Dan dalam teori dapat dieksekusi secara paralel atau melakukan dua hal atau lebih sekaligus secara bersamaan. Sebaliknya, tiga instruksi sebelah kanan ini tidak bisa dijalankan secara paralel karena instruksi kedua menggunakan hasil instruksi pertama dan instruksi ketiga menggunakan hasil instruksi yang kedua. Design issues, machine parallelism. Machine parallelism ini adalah kemampuan prosesor dalam memanfaatkan paralelisme tingkat instruksi dan ditentukan oleh jumlah pipeline yang paralel dan oleh kecepatan serta kecanggihan mekanisme yang menggunakan prosesor untuk menemukan instruksi yang independen. Instruction issue policy. Instruction issue itu adalah proses penginisiasian eksekusi instruksi di dalam unit fungsional prosesor, di mana dalam hal ini terdapat tiga pengurutan. Yang pertama yaitu urutan diambilnya instruksi, kedua urutan dieksekusinya instruksi, dan yang ketiga adalah urutan pertukaran register dan lokasi memori dari instruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Geoffrey Manurung, dan sekarang saya akan menjelaskan dari slide in order issue, in order completion. Untuk in order issue, in order completion merupakan isu instruksi yang mengeluarkan instruksi dalam urutan yang pasti, yang akan didapatkan dengan eksekusi sekuensial yang kita sebut sebagai in order issue, dan menulis hasilnya dalam urutan yang sama yang kita sebut sebagai in order completion. Untuk in order issue, in order completion ini sebenarnya tidak begitu efisien, namun kita harus memahami prosesnya sebagai dasar untuk membandingkan pendekatan yang lebih canggih nanti. Untuk in order issue, in order completion ini, dia mampu mengambil lebih dari satu instruksi pada satu periode waktu. Contohnya, instruksi yang pertama membutuhkan 2 siklus untuk eksekusi. Kemudian instruksi 3 dan instruksi 4 bersaing untuk unit eksekusi yang sama. Kemudian instruksi 5 tergantung pada nilai yang dihasilkan oleh instruksi 4. Kemudian instruksi 5 dan instruksi 6 bersaing untuk unit eksekusi yang sama. Selanjutnya ada yang disebut sebagai in order issue, out of order completion. Untuk ini, prosesor akan mendekode instruksi hingga dijumpai ketergantungan atau konflik. Lalu tidak akan ada instruksi lainnya yang akan didekode sampai konflik tersebut akan teratasi. Konflik itu apa? Itu ada yang dinamakan masalah dalam output dependensi dan data dependensi. Dan kita di sini sebagai contohnya,
Register 3 sama dengan register 3 tambah register 5, kemudian instruksi selanjutnya register 4 sama dengan register 3 tambah nilai 1, lalu instruksi berikutnya register 3 sama dengan register 5 ditambahkan nilai 1. Kita lihat di sini sebenarnya instruksi kedua yang merupakan penyetoran nilai dari untuk register 4 tidak dapat dijalankan sebelum instruksi dari instruksi pertama dijalankan dulu terlebih dahulu. Ini dinamakan sebagai data dependency. Dia tidak dapat dijalankan sebelum instruksi 1 dijalankan dulu. Lalu ada juga yang namanya output dependency. Jika eksekusi instruksi 3 selesai sebelum instruksi 1, maka nilai instruksi 1 akan salah. Akibatnya, instruksi 3 harus menunggu hingga instruksi 1 menghasilkan output yang benar. Ini kita namakan sebagai output dependency. Selanjutnya ada yang kita namakan out of order issue, out of order completion. Untuk yang ini dia sedikit beda dari yang dua sebelumnya tadi. Dia eksekusinya tidak berurutan dan penulisan hasilnya pun tidak berurutan. Decouple tahapan-tahapan dekode dan eksekusi pipeline. Setelah selesai pendekodean instruksi, akan disimpan di jendela instruksi. Ketika buffer belum penuh, prosesor dapat terus mengambil dan mendekode instruksi hingga buffer penuh. Lalu kemudian ketika unit fungsional tersedia, maka instruksi dari jendela instruksi dikeluarkan untuk dieksekusikan. Lalu kita juga mengenal selanjutnya yang dinamakan dengan anti-dependency. Anti-dependency ini dia modelnya write after write dependency, dan seperti kita lihat di sini sebagai contoh sederhananya, register 3 sama dengan register 3 tambah register 5, register 4 sama dengan register 3 tambah nilai 1, register 3 sama dengan register 5 tambah nilai 1, dan register 7 sama dengan register 3 tambah register 4, sebagai instruksi 1 sampai instruksi 4. Dapat kita lihat di sini, instruksi 1, instruksi 3 maaf, tidak bisa dikerjakan sebelum eksekusi dari instruksi 2 dimulai duluan. Dan instruksi 2 membutuhkan nilai dari register 3 dari instruksi 1, dan instruksi 3 akan mengubah nilai register 3. Ini dia kebalikan dari ketergantungan data sebenarnya, yaitu instruksi pertama menghasilkan nilai yang akan digunakan instruksi kedua. Melainkan instruksi kedua memusnahkan nilai yang akan digunakan instruksi pertama. Jadi instruksi kedua dan instruksi pertama ini dia saling memusnahkan, saling meng-cancel out untuk operasinya. Berikutnya ada register renaming. Output dan anti-dependency muncul karena nilai dalam register tidak dapat lagi merefleksikan nilai-nilai yang ditentukan oleh aliran program. Dengan adanya register renaming, maka yang menentukan lokasi adalah nama. Jadi bisa memiliki banyak lokasi daripada nama. Yang dimasukkan dari penjelasan ini dapat disederhanakan lagi. Dalam suatu sistem arsitektur komputer, ada yang dinamakan sebagai register arsitektur ya. Register arsitektur ini dia akan menyetor nilai-nilai dari operasi yang dari instruksi-instruksi yang kita berikan tadi. Dan register renaming ini gunanya apa? Selain register arsitektur, dalam suatu sistem komputer juga ada yang namanya register fisik. Nah, jadi ini dia memanfaatkan register fisik tersebut. Jadi kita daripada menyetor nilai dari suatu operasi pada register arsitektur saja, dia juga bisa menyetornya pada register fisik. Asalkan di garis bawahi bahwa hal tersebut akan di-rename lagi. Untuk penulisan ulang data tersebut dengan renaming, dia juga ada panduan khususnya ya. Panduan khusus ini, setiap register fisik, dia akan ada register arsitektur yang dialokasikan spesifik untuk register fisik tersebut. Mengalokasikan ini akan ditaruh pada suatu tabel yang namanya register allocation table, atau disingkat sebagai RAT atau RAP. Tapi kita lihat contoh sederhananya di sini. Untuk instruksi 1 sampai dengan instruksi 4, register 1 akan menyetor nilai dari register 2 dibandingkan dengan register 3. Dan patut garis bawahi, pembagian membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan. Kemudian register 4 akan menyetor nilai dari register 1 tambah register 5 yang merupakan register read after write, dependensi dengan instruksi pertama. Kemudian register 5 akan menyetor nilai dari register 6 ditambahkan register 7 yang merupakan write after read, dependensi dengan instruksi kedua. Untuk instruksi terakhir, register 1 akan menyetor nilai dari register 8 tambah register 9 dengan write after write, dependensi dengan instruksi pertama. Kemudian lalu di renaming. Lalu di sini kita gunakan register fisik ya daripada register arsitektur. Register 32 akan menyetor nilai dari register 2 dibagi dengan register 3. Kemudian register 33 akan menyetor nilai dari register 32 ditambahkan register 5 yang masih merupakan read after write dependency dengan instruksi pertama. Kemudian instruksi ketiga, register 34 akan menyetor nilai dari
menyetor nilai dari register 6 ditambahkan register 7, yang tidak lagi merupakan write after read dependensi dengan instruksi kedua. Kemudian untuk tahap terakhir atau instruksi keempat, register 35 akan menyetor nilai dari register 8 ditambahkan register 9, yang merupakan renaming kedua dari register pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Gumar Putra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan PPT mengenai superskalar dari teman saya, yaitu dimulai dari teknik dalam superskalar. Teknik yang dapat dilakukan dengan metode superskalar ini adalah dalam hal memperkirakan percabangan instruksi atau branch prediction serta perkiraan eksekusi perintah speculative execution. Pada bagian ini akan dibahas mengenai branch prediction. Jadi branch prediction itu program terdiri dari kelompok perintah bercabang sering digunakan dalam pemrograman. Pada CPU yang mendukung perintah percabangan, CPU memerlukan cukup banyak clock cycle. Misalkan pada 80486 fetch, keduanya pada instruksi rangkaian, selanjutnya adalah cabang branch, dan terakhir instruksi cabang branch, memberikan 2 cycle delay jika cabang branch diambil. Lanjut ke yang kedua, yaitu speculative execution. Jadi CPU akan melakukan perhitungan pada pipeline yang berbeda berdasarkan kemungkinan yang diperkirakan oleh komputer. Jika kemungkinan yang dilakukan oleh komputer tepat, maka hasilnya sudah bisa diambil langsung dan tinggal melanjutkan perintah berikutnya. Jika kemungkinan yang diperkirakan komputer tidak tepat, maka akan dilaksanakan kemungkinan lain sesuai dengan logika instruksi tersebut. Lanjut kepada super pipeline. Di sini saya bahas dulu pipeline. Pipeline itu adalah suatu teknik yang digunakan untuk melaksanakan beberapa komputasi yang berbeda dalam waktu yang sama. Namun, pada saat itu, setiap komputasi akan berada pada tahapan eksekusi yang berbeda. Teknik ini tidak mengurangi waktu eksekusi sebuah instruksi, tetapi meningkatkan jumlah instruksi yang dapat dikomputasi. Pipeline ditujukan untuk meningkatkan kecepatan eksekusi suatu instruksi atau disebut throughput eksekusi instruksi pada Central Processing Unit, atau yang bisa kita sebut CPU. Kalau super pipeline merupakan pemecahan tahapan pipeline tertentu menjadi tahapan yang lebih kecil untuk mempersingkat penggunaan waktu dan meningkatkan output instruksi dengan cara menyimpan lebih banyak instruksi dalam suatu eksekusi. Nah, ini perbandingan gambar mengenai pipeline dan super pipeline. Lihat dari performance-nya. Bisa dilihat kalau super pipeline itu jauh lebih cepat dan lebih baik serta sangat efisien dalam banyak perbandingan kinerja pada pipeline. Lalu lanjut kita perbandingan superscalar dan super pipeline. Sistem pipeline sederhana hanya melakukan satu tahap pipeline per siklus waktu. Sedangkan kalau sistem super pipeline ini mampu melakukan 2 tahap pipeline per siklus waktu. Yang terakhir adalah superscalar. Superscalar itu melakukan 1 tahap pipeline per siklus waktu, tapi di setiap pipeline yang paralel. Sekian, terima kasih.